passing by you and me makes it hard to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang dari Tokyo, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, Jepang sudah kalah, aku harus kuburkan mereka. Ada apa, Bu? Apakah kalian sudah mengetahui Jepang sudah mengakui kekalahan? Belum, Bu. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Setahuku, itu kita sudah menjatuhkan bom di kawasan Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak punya wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Syarihul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mengetahui kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni dan Syahril berkumpul. Ia mendengarkan siaran radio. Jepang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Tepat sekali. Kita harus membagi tugas. Wikana dan Saleh, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya akan memerintah anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus mempromosikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Bawa siaran aku sekarang sana. Potong leherku sekarang juga. Jangan tunggu sampai esok hari. Ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara menopang kekuatan sendiri. Mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang suci.
Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perhatikan padaku. Mana bukti kekuatan itu yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan negara sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditunggu selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Waktu berunding sebentar. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita membutuhkan waktu mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus yang mendatang. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana? Nanti jika semuanya berantakan. Baiklah, Bung. Kalau gitu, kita sepakat. Baiklah. Mungkin hasil berunding tadi saya tidak akan tergesa-gesa dalam memproklamasikan kemerdekaan. Mungkin nanti dibicarakan lagi dalam sidang di PKI. Dan akhirnya mereka kembali datang ke tempat kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa maksud kedatangan saudara kemari? Kami kesini untuk mengajak Anda dan Soekarno untuk tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksud? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Baiknya Ibu Parmawati dan anak Anda untuk serta Bung untuk menjamin keselamatan Anda. Ya, saya akan ajak dia. Kamu harus ikut aku ke Rengas Dengklok sekarang. Ngapain? Kita harus pergi jauh dari sini agar tidak pengaruh oleh Jepang. Oh ya, aku ikut. Sudah, Bu. Sudah. Hilangnya Soekarno dan Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Suwibarjo. Apakah saudara tahu program Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kalau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak. Maaf, saya, Pak. Ya, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Baiklah, kalau begitu mari ikut saya. Ayo ikut dia. Nah, jelaskan kenapa kalian bawa kami ke sini. Maaf atas kelasiran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah kompasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI?
memang apa adanya, tetapi kami sudah pendapat mengapa menunggu untuk merdeka oleh Jepang. Menyaga menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Nah, pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih tergantungan dengan kekuatan Jepang. Bila keterangan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya menjadi belakang, apa yang akan dilakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji Jepang itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu di tanah air mereka. Mereka berhak bebas. Dan sekaranglah saatnya. Tenang, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Untuk Soekarno dan Bung Hatta, mari ikut saya. Shio dan Cho Singge membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu dan kemudian berunding. Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua. Kita memang belum mempersiapkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang 2 kali, Bung. Apa yang masih kalian tunggu? Tetapi, apakah itu bisa dilakukan? Akankah semua itu bisa dilakukan dengan yang lain? Tentu, Bung. Selagi kita masih berusaha, kita akan dapat menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Baiklah, saya setuju. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu kapan saya akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana kalau besok? Pasukan pemuda Jakarta sudah siap. Ya, mungkin kita akan melaksanakannya besok. Setelah selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua golongan kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kalau kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita perlu tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi kemerdekaan sudah dekat dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksmana Maeda. Ayo sekarang kita ke rumah Laksmana Maeda. Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Permisi, Bung. Ya, ada apa, Bung? Silakan masuk dulu. Maaf, kami mengganggu Anda. Kami memerlukan tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benar kalau begitu, saya turut gembira mendengar berita ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatangani itu? PPKI kan lembaga buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Kalau benar, Nak, bagaimana ini, Bung? Apakah dari kalian mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang menandatangani adalah hadirin yang ada di sini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana, Bung? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Sulam bagus. Gimana diri? Kami Kalau setuju. begitu. Jaga ini teks ini baik-baik. Baik, Bung.
Sepulang dari perundingan itu, Sayuti Melik pun mengetik teks proklamasi yang diberikan oleh Soekarno. Setelah itu, Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di kediamannya dan berbincang sebentar. Alhamdulillah ya Bu, akhirnya selesai juga. Terima kasih ya sudah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras tenaga ini. Iya, terima kasih Gusti Allah sudah memberikan jalan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan besok. Kita besok akan melakukan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Apakah Bapak sudah punya bendera? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Kalau begitu, itu saja yang menjadi benderanya. Ibu cuma punya kain putih dan merah. Tidak apa, setidaknya kita sudah menyiapkan, walaupun sederhana. Baik Pak, kalau gitu Ibu punya ide brilian. Bagaimana kalau Ibu namanya saja Sang Saka Merah Putih? Ide bagus, bendera pusaka, sang saka, dan warna merah putih menjadi Sang Merah Putih. Baiklah Pak, kalau gitu Bapak siapkan saja untuk proklamasi besok untuk pidatonya. Setelah itu, Soekarno-Hatta langsung menyiapkan pidato untuk upacara besok dan Ibu Fatmawati menjarit bendera. Setelah selesai menjarit bendera, Ibu Fatmawati memberikannya kepada Soekarno dan Soekarno memberikan bendera itu kepada Trimurti. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah untuk mengibarkan bendera ini. Siap, Komandan. Dan akhirnya tiba saatnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bendera siap. Pada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Bendera merah putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Kanan kiri maju, jalan. Maju. Jalan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Cinta nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta.